Masih. Kenapa Dave? Masih pagi loh ini. Kamu ganggu saya aja. Jadi gini Pak, ya saya jelasin ya. Ini jadi saya sedang mengamati tren yang terjadi di Orca. Jadi gini Pak, ya. Ini adalah line chart dari Orca. Profit yang sudah kita selama ini dapatkan. Nah, bisa dilihat sini pada bulan Desember sampai bulan pertengahan Maret itu profit kita terus menurun. Tidak ada penumbuhan sedikit pun profit yang naik, malah turun terus. Sampai akhirnya pada bulan April kita bisa lihat nih, malah kita rugi Pak. Kita nggak dapat untung lagi. Kita malah harus rugi sampai 2 juta pada bulan Juli. Nah, itu yang saya mau sampaikan Pak. Karena menurut saya kalau begini terus, ya lama-lama Orca bisa bangkrut Pak. Sorry to say, saya kerja apa Pak? Bisa kayak gitu sih? Kamu tahu nggak ini kenapa kayak gini? Jadi gini Pak, menurut data dari tim IT kita, banyak pelanggan yang merasa Orca Beach Club ini nih kurang menarik dan kurang bagus dari segi flow, dari segi pemesanan meja yang tidak terstruktur dan tidak terarah. Jadi banyak pelanggan yang merasa kecewa dan beralih ke Beach Club lain Pak. Nggak tahu deh David, saya coba nanti putar otak dulu deh. Bapak mau ngapain sih? Orang saya cuma nyantai di sini, apaan sih? Saya kira Bapak mau mengakhiri hidup lah Bapak lah kan begini-gini tadi. Gimana? Saya lagi mikir ini gimana biar perusahaan kita tuh bisa profit. Oh, Bapak jadi kepikiran. Iya. Saya kan ada di sini Pak. Nih jadi gini Pak. Tenang aja Pak. Saya ada kenalan. Teman saya namanya itu Wayne sama Tristan. Dia ini IT spesialis banget. Apalagi di bidang-bidang pemesanan begini Pak. Jadi saya bakal telepon dia. Saya yakin masalah di Orca ini bakal terpecahkan dan kita akan kembali sukses lagi. Ah, bohong kali ini. Sebentar, saya telepon dulu Pak. Saya telepon dulu. Oke, menelpon siapa sih? Wayne, Tristan. Oke. Apa kali? Halo, Wayne. Halo, Lu lagi sama Tristan nggak? Tristan. Ada di sebelah gua, kenapa? Gua mau kasih lu project Project apa? buat Orca Beach Club. Oh, Tenang aja kalau kita bakal bayar. Lu bisa kapan kira-kira ke kantor? ya gua bisa kapan aja sih. Atur aja coba. Gua sih bebas sih. Oke. Jadi gini deh pembagiannya. Gua kerjain tampilan user, ya lu database sama adminnya. Oke, aman. Oke, aman. Coba kamu panggilin lah itu kenalan kamu tuh, David. Bentar ya Pak, saya telepon dulu. Si Wayne dan Tristan. Halo, Wayne? Oke. Ya, OTW. Ayo. Masuk. Bagi Pak. Ya, pergi Pak. Pagi. Kenalin Pak, saya Wayne, temannya David. Kenalin Pak, saya Tristan, temannya David juga. Oke, jadi ini saya dan Tristan udah bikin program buat Orca Beach Club. Karena jadi dari David juga udah bilang dengan adanya masalah Orca Beach Club ini terkait masalah turunnya profit ya. Jadi saya sudah coba research lagi, ternyata akhirnya saya udah nemu gimana supaya bisa menemukan titik baliknya lagi. Jadi di sini saya membuat sistem Beach Club reservation yaitu self service. Kalau Bapak pernah seperti ke McDonald, ya, sistemnya seperti itu. Jadi pertama-tama user bakalan dikasih tampilan awal. Ketika dia pencet choose your table, nanti akan muncul layoutnya sesuai dengan layout table di Beach Club Bapak sekarang. Oh iya. Contohnya di sini ada user yang ingin booking. Jadi ini ingat ya Pak, ini self service. Jadi tanpa adanya dari kasir yang untuk mengawasi. Oke. Jadi contohnya dia ingin membooking Elysium Circle, salah satu seat termahal di Orca Beach Club ya. Yes. Jadi di sini terlihat namanya seat dipilih Elysium Circle, minimum spendnya berapa? 9.500.000 di sini. Lalu down paymentnya 50% dari minimum spendnya. Dan kapasitasnya di sini maksimal adalah 8 packs. Lalu kalau kita pencet go to payment, nanti user akan disuruh untuk memasukkan namanya. Coba. Contohnya Marco ya. Lalu nomor teleponnya kita masukin asal aja ya Pak. Iya. Misal 12345. Oke. Jumlah packs-nya misalnya di sini orang itu misalnya dia mau ngajak 10 orang.
Tapi di sini nggak bisa karena kita batasnya cuma 8. Jadi dia mau masukin berapapun mentoknya akan di 8. Oke. Jadi misalnya di sini masukin 8 untuk ber-8. Lanjut, lalu di sini akan di make sure lagi lah kira-kira udah oke dengan harganya. Jadi dia langsung bisa pilih metode pembayaran. Misal di sini ada QRIS, GoPay dan Dana. Saya mau QRIS. Oke, kita bayar sekarang. Nah di sini nanti Bapak bisa langsung scan untuk QRIS-nya dan melakukan pembayaran. Setelah pembayaran nanti pembayaran selesai, nah datanya akan otomatis tersimpan. Dan kalau misalnya nanti ada orang yang datang lagi, dia mau booking di Elysium Circle nggak bisa karena di hari itu sudah di booking oleh Marco tadi. Bagus ya teman-teman ya. Coba saya mau lihat yang lain dong. Itu kalau dipencet kelihatan spesifikasinya nggak? Semua seat, semua tabelnya. Kalau dipencet apanya tuh Pak? Kalau cuma diklik, misalnya kamu klik. Oh kelihatan Pak. Oh, itu langsung ada harganya sama slotnya hari ini. Nah, slotnya seperti yang Elevate Bar itu maksimal 50 ya di Iya. itu. Ya, sudah saya sesuaikan. Oh iya. Coba ke Neonex, terus coba semua tabel yang di perusahaan saya ini. Neonex ya. 500.000. Oke, Neonblis, Blis Lagun, Kozikov. Wah, tapi saya bingung. Database-nya gimana? Tenang Pak, database-nya udah saya urus. Jadi gini Pak, kita sudah buat untuk bagian admin juga. Nah, misalnya kita login untuk bagian admin, kita masukkan passwordnya, kan yang karena kita sudah setting passwordnya. Nah, di sini untuk tampilan layout dari admin, tadi sudah dijelaskan oleh teman saya Wayne. Untuk bagian Elysium Circle, Bapak tadi book dengan nama Pak Marco. Ya. Nah, di sini kita bisa lihat untuk deskripsinya ada nama, nomor telepon, metode dan juga waktu booking Bapak tadi. Nah, di sini juga kita bisa cancel bookingnya seperti ini, cancel booking Elysium Circle atas nama Marco. Nah, jadi dia akan otomatis tersambung ke database, dia akan ke cancel. Di sini kita udah dikasih notifikasi booking berhasil di cancel. Jadi saat dilihat lagi Elysium Circle sudah avail lagi. Oke, sekarang kamu coba logout dulu, terus di user kamu booking lagi Elysium Circle, terus saya mau lihat database-nya. Oke. Ini misalkan kita buka lagi untuk Elysium Circle. Go to payment. Marco nomor telepon. Pembayaran berhasil. Coba lihat di database. Di database otomatis terdaftar kembali Elysium Circle atas nama Marco, metode pembayaran QRIS, total amount dan waktunya. Oke, coba sekarang kamu cancel bookingannya, saya mau lihat database-nya lagi. Kamu cancel sebagai admin dulu coba. Kita masuk ke Elysium, kita cancel. Kita kembali. Oh, Otomatis Elysium Circle sudah tepuk tangan. tersedia kembali. Jadi bagaimana tanggapan Bapak dengan proyek kami? Apakah sudah puas atau ada yang ingin disampaikan? Saya sih puas ya sama projectnya. Bahkan kalau saya dosen, kalian mahasiswa, kayaknya saya kasih kalian nilai 100 deh. Kalau dari saya sih, saya udah oke sama project kalian ya. Saya mau beli project kalian deh, 1 triliun. Gimana? Serius Pak, serius Pak. Serius. Saya sih deal Pak, nggak tahu dia nih. Ya, gak apa-apa. Udah, saya juga nggak apa-apa deh. Oke, 1 triliun. Duitnya nggak cukup Pak. Kamu saya pecat nanti. Kamu saya pecat, jadi gak ada gaji. Nanti ya kamu urusan saya itu udah. Oke, kita deal ya. Oke. Ya. Masih Pak. Terima kasih banyak Pak ya. Terima kasih ya. Masuk. Coba. Yuk, kenapa David? Pak, saya ada kabar baik Pak. Ini Pak. Ini Pak, kabar baiknya Pak. Sabar Pak. Ini, nah, Pak, kita bisa lihat Pak, pertumbuhan kita sudah naik jauh Pak.
Mantap Pak, semenjak pakai program 1 triliun Pak. Nah, Ini nggak sia-sia om nggak ya. sia-sia. Wah, jadi keuntungan kita berapa nih Sekarang sekarang? kita dalam 3 bulan ini kita udah dapat 3 miliar Pak. Aduh Bapak, barangnya saya habis Pak. Ya pokoknya kita sudah untung 3 miliar Pak. Tos Pak. Weh.